pujian ini dari awal. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik dan tetap baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan, kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, untuk kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu yang telah Engkau kuduskan, untuk kami berkumpul sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenan Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami semua, memberkati kami semua, melawat kami semua Tuhan, memberikan kepada kami sukacita, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan berkati anak-anak-Mu yang melayani. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan, yaitu daripada Roh Tuhan, akan menolong setiap yang melayani pagi ini. Terima kasih jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang masih di dalam perjalanan, yang beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Lingkungan masyarakat di tempat ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita di dalam ibadah ini berasal daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya itu, dan yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada sukacita amin? Sekali lagi, ada sukacita amin? Kita semua boleh berkumpul di rumah Tuhan ini, berarti kita semua diberkati amin? Kalau begitu saya mempersilakan jemaat semua untuk bangkit berdiri. Karena kita memiliki sukacita kepada Tuhan, untuk itu kita akan mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin.
Coba kita lihat teman samping kiri kanan kita, apakah masih memiliki kekuatan untuk memuji Tuhan? Katakan lebih semangat memuji Tuhan. Kalau kita lebih semangat memuji Tuhan, kita akan mengangkat pujian denganmu Tuhan. Lebih semangat untuk memuji Tuhan, saudara. Kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian. Ku bawa korban syukur.
Saat ini kita tiba dalam firman, namun itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita akan mengangkat pujian, Ku milikmu. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Pada Ibu dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji-muji nama Tuhan dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami meminta Tuhan memberkati kami semua agar kami memiliki telinga seperti telinga seorang murid yang mau mendengar dan juga akhirnya kami boleh taat dan melakukan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, mengajar dan mendidik setiap kami, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Jika ada kuasa-kuasa yang lain yang hendak mengganggu, mengalihkan perhatian kami mau memerintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak berkuasa di tempat ini, dan biarlah hanya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari menyapa di sebelah kiri dan kanan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini bulan minggu yang terakhir di bulan November, dan minggu depan kita sudah masuk pada bulan Desember. Ya, jadi kita sudah berada di penghujung tahun 2023 tanpa terasa. Bisa dilewati Pak D? Puji Tuhan, haleluya. Ya, selamat untuk Pak D yang kemarin baru menikah. ya, pernikahan adat ya, sudah diadat, puji nama Tuhan. Semua bisa dilewati, semua pada waktunya, indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar seri tentang akhir zaman. Kita sudah belajar tentang tanda-tanda kesudahan zaman. Masih ingat apa saja tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua? Masih ingat minggu lalu? Apa aja yang akan terjadi? Banyak penyesat, lalu yang kedua? Guru-guru palsu, perang, ada banyak deru perang, apalagi? Ya, gempa, ya, bencana alam, kemerosotan moral, apa Okta? Kelaparan. Bagaimana Brooklyn, sudah lapar? Oh, puji Tuhan belum, berarti masih jauh. Ya, itu tanda-tanda ya. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema yang kedua, yaitu Yesus datang segera, bersiap dan berjaga-jagalah. Masih di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, di ayat yang ke-42 sampai 44. Kita akan melihat ayatnya. Ya, Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Minta maaf kadangkala berbeda ayat sedikit karena saya pakai sabda yang di laptop itu mungkin kadang-kadang berbeda ayat, bergeser satu ayat ya. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga.
dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Jadi Tuhan menyampaikan kepada murid-murid, kemarin kita sudah mendengarkan Tuhan sudah menyampaikan tanda-tanda akan kedatangannya. Dan sebagian besar itu sudah terjadi. Semua sudah hampir terjadi. Dan menjelang hari kedatangan Tuhan akan semakin intens terjadi, perang akan semakin banyak, perang antar bangsa, khususnya yang terjadi kepada anak Tuhan, khususnya bangsa Israel. Akan terjadi kelaparan, gempa bumi akan semakin banyak terjadi hal-hal yang dahsyat. Kemarin saya kalau waktu yang lalu kita mendengar di Merbabu terjadi kebakaran, ya kan? Tetapi karena kemarin hujan deras, akhirnya mereka menerima banjir bandang. Ya, longsor dari Merbabu, ada banyak batu-batu besar dan mereka sekarang mengungsi lagi. Ya. Jadi mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih mengagetkan lagi, bahkan kan ada dikatakan tanda-tanda di langit akan terjadi hal-hal yang mengagetkan. Nah, namun demikian Tuhan tetap berkata bahwa kita semua harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu akan datang. Bahkan dikatakan Dia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada banyak orang sejak abad yang kedua sudah mulai meramal kedatangan Tuhan. Ada banyak orang yang mencoba menghitung-hitung tanggal, menghitung-hitung waktu, apa yang disampaikan Daniel, apa yang terjadi kepada Nuh dan segala macam mereka mencoba, tetapi semuanya itu tidak pernah terjadi. Sebagai contoh pada tahun 1972, Children of God, ya, mereka memprediksi pada tahun 73 nanti bersamaan dengan datangnya komet K-Haute, ya itu enggak tahu, komet K-Haute itu, mereka memprediksi, meramalkan bahwa Tuhan Yesus datang bersamaan datangnya dengan komet itu. Mungkin karena mereka menafsirkan akan ada tanda-tanda dahsyat di langit, ya, sehingga mereka berkata bahwa Tuhan datang pada tahun 1973. Siapa yang lahir tahun 73? Ya. Hah? Oh, banyak yang gantung. Iya. Jadi ternyata Tuhan belum datang juga. Kemudian pada tahun 1992, mungkin sudah banyak yang kenal, Paul Yonggi Cho. Ini pendeta yang terkenal, gerejanya sangat besar juga, ya, dengan iman yang dahsyat itu. Dia memprediksi pada tanggal 28 Oktober 1992 Yesus datang kedua. Ternyata Tuhan juga tidak datang. Bahkan di Indonesia seorang pendeta dari Bandung namanya pendeta Sibuya, dia meramalkan 10 November 2003 Tuhan datang, bahkan dia secara jelas menyebutkan jam 9 pagi, antara jam 9 pagi sampai jam 15 sore kedatangan Tuhan. Ternyata Tuhan belum datang, tetapi akhirnya dia ditangkap oleh polisi oleh karena menyebarkan kabar bohong. Lalu tahun 2008, ini yang terbaru, Rusia. Ya, di Rusia ada yang memprediksi, meramal bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua dan mereka sudah masuk ke gua-gua, ya, menunggu, bersembunyi di situ, tetapi ternyata belum datang. Dan sekarang kita sudah sampai tahun 2023, sudah di penghujung tahun. Kira-kira siapa yang mau meramal? Mau datang kapan? Ya, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jangan pernah percaya kepada ramalan yang mengatakan bahwa Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tempatnya di sana atau di mana. Karena jelas firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu, bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada pengajar-pengajar, orang yang demikian luar biasa memprediksinya, menghitungnya sedemikian rupa, dengan segala hal yang terjadi lalu menyampaikan bahwa Tuhan akan datang pada hari ini, tanggal ini, jam segini, saudara, itu pasti penyesat. Karena jelas dikatakan di sini tidak ada yang tahu, maka tugas kita adalah berjaga-jaga, siap berjaga-jaga.
Karena kita tidak tahu kapan akan datang. Karena selalu saya katakan bahwa kedatangan Tuhan bisa datang secara universal di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan juga datang secara pribadi kepada kita. Kalau tiba-tiba Tuhan memanggil kita, apakah kita siap? Kita tidak tahu waktunya, kapan saja. Karena dikatakan orang meninggal tidak menunggu harus sakit. Orang meninggal tidak harus tua. Ya. Kalau demikian, kalau diurut demikian kita sudah tahu urutan kita berdasarkan usia. Ternyata tidak demikian. Artinya kita memang harus siap sedia selalu. Kapanpun waktunya Tuhan memanggil kita, kita harus siap. Apakah kematian bagi orang percaya itu kesedihan atau sukacita? Kira-kira menurut saudara kematian orang percaya itu sesuatu yang sukacita atau kesedihan? Ya sedih secara manusia pasti kehilangan. Tetapi sebenarnya sesudah itu adalah sukacita. Karena sudah tidak menderita lagi, yang punya hutang, hutangnya sudah lunas. Secara hukum bank kan begitu ya. Kalau punya hutang di bank, kalau sudah meninggal, sudah lunas. Ya. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan itu. Tetapi ada sukacita bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia ini, maka apa? Kata Paulus, bekerja, memberi buah. Itu yang Tuhan mau. Jangan hidup hanya tidur-tidur melulu. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah saudaraku yang kekasih, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap selalu. Nah Tuhan meneruskan pengajarannya di dalam Matius 24 sampai 25, dan saya referensikan yang kedua ini dengan Roma. Kita lihat yang pertama apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bangun dari tidur. Wow, bangun ya. Di dalam Roma di sana dikatakan, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada pada waktu kita percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, ya. Surya kebenaran akan terbit, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu marilah kita, apa dikatakan di sana? Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Anak-anak terang tidak akan suka ya dengan hal-hal kegelapan. Itulah anak terang. Sebagai anak terang kita tidak lagi, jangan sampai kita di masa-masa yang sudah menjelang akhir ini kita masih doyan, masih sibuk, masih senang dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Berhubungan dengan hal-hal kegelapan, masih suka dengan dukun, ya misalnya, masih suka dengan jimat-jimat, tidak zamannya lagi, tidak ada waktu lagi buat kita sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi Tuhan meminta kita menggunakan perlengkapan senjata terang. Efesus 6 ayat dikatakan di sana bahwa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu artinya perang, ya. Bahwa itu menggambarkan prajurit Romawi. Kita sedang dalam situasi tidak berleha-leha, sudah waktunya siap sedia, selalu berjaga-jaga, ya. Di dalam perlengkapan senjata Allah dikatakan kita harus menggunakan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kita menggunakan ketopong keadilan, keselamatan, menggunakan perisai iman, menggunakan firman Allah sebagai pedang roh dan doa. Itu yang harus kita gunakan, itu yang terus kita pakai selalu. Sebab peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau kita sedang menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, sebenarnya aktor di balik semuanya itu adalah kuasa kegelapan. Itu sebabnya kita harus siap selalu ya menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jadi bangun dari tidur, jangan tertidur secara rohani. Kalau seseorang tertidur, kalau ada pencuri apa yang terjadi? Ya. Biasanya pencuri datang jam berapa? Hah? Jam berapa? Nggak ada yang tahu, saudara. Kemarin tetangga kami pinggir jalan pencurinya datang jam
6:30 sore saudara. Oh, orang masih ramai, masih sibuk tetangganya, nggak ada yang tahu. Dia keluar sebentar, hilang. Nggak ada yang tahu, pencuri itu lebih pintar dari kita ya kadang ya. Sudah dilihat, oh ini kira-kira ini pulang jam sekian, jam berapa, dia sudah tahu saudara. Jadi jangan pikir pencuri datang jam 2 malam, ya orang ronda jam 2 malam masih ada. Kadang dia pergi nyuri jam 10 pagi, ya lagi sepi rumah. Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kita harus bangun, berjaga-jaga, jangan tertidur secara rohani. Apa ciri-ciri orang yang tertidur secara rohani? Apa kira-kira menurut saudara orang yang tertidur secara rohani? Ya? Boleh? Kalau orang terjaga itu gimana? Orang yang terjaga, apa kondisi yang orang terjaga? Sadar, siap. Kalau ada musuh, bisa bergerak melawan. Tapi kalau kita tertidur, ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, hati-hati, kita mesti cek kerohanian kita. Kalau kita sudah malas berdoa, malas baca firman, malas bersekutu, malas melayani, nah itu salah satu ciri-ciri. Ya. Paling susah untuk beribadah. Nah, itu tanda-tanda yang perlu kita bangun. Jangan sampai kita tertidur, saudara. Sebab kalau kita tertidur, maka kita akan ditinggalkan. Ya, saudara, kita lihat gambarnya di sini. Ini adalah cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di dalam Matius 25 itu Tuhan menggambarkan untuk kita berjaga-jaga. Tuhan menggambarkan orang percaya itu ada yang seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Digambarkan mereka sedang menunggu mempelai laki-laki. Bukankah kita ini gereja ini adalah mempelainya Kristus, mempelai wanitanya Kristus. Jadi kita harus berjaga-jaga. Gambar ini, cerita ini menggambarkan bahwa gadis yang bodoh itu mereka tidak bersiap. Karena mempelai laki-laki tidak tahu kapan akan datang. Ya. Mereka tidak mempersiapkan, pelitanya tetap menyala. Sehingga ketika tengah malam mempelai laki-laki datang, mereka pelitanya itu dalam keadaan mati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus konsisten, tetap setia apapun yang terjadi. Ada banyak orang sangat semangat sekali mengikut Tuhan, sangat setia mengikut Tuhan di awal-awal saja. Begitu ada tantangan, ketika ada masalah mulai redup, mulai kendor, mulai kehilangan semangat dan akhirnya hilang dari peredaran. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, untuk kita menanti Tuhan kita mesti terus berjaga-jaga situasi apapun. Pastikan kerohanian kita tetap stabil, tetap konsisten, tetap setia, tetap kita terus dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Ya, jadi ada gadis yang bijaksana, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia tahu bahwa kedatangan sang mempelai itu tidak bisa diprediksi kapan akan datang. Sehingga dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saudaraku, tanda-tanda sudah kita dengar, semua akan terjadi. Kita mesti mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. 2023 kita akan lewati, tetapi 2024 sudah menanti kita. Tahun politik sedang berjalan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak ngerti bagaimana, mungkin ada bencana-bencana akan terjadi, situasi, tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terkejut karena semua itu sudah disampaikan. Itu sebabnya kita mesti berjaga-jaga, saudara, bersiap-siap, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Di dalam ayat selanjutnya firman Tuhan berkata demikian, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan kita hidup seperti di dalam kegelapan. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kalau saya gambarkan, yang Tuhan mau ingatkan bahwa kita harus terus terbangun secara rohani. Jangan sampai ada dosa-dosa yang membuat kita tenggelam, yang membuat kita menjadi lemah. Yang pertama ada hubungan dengan kegelapan.
dengan kuasa-kuasa kegelapan tadi. Ya, masih hidup dengan kegelapan. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih ya berkecimpung di dalam kegelapan, Tuhan katakan segera tanggalkan itu, sebab waktunya tidak akan lama lagi. Yang kedua, hubungan dengan diri sendiri, yaitu ada dosa pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu. Itu semua dosa yang akhirnya akan berimbas dengan diri kita sendiri. Ya, anak-anak muda, jangan sampai kita terikat dengan pornografi, dengan percabulan. Percabulan adalah sesuatu yang terjadi di luar pernikahan. Kalau sudah dalam konteks pernikahan menjadi perzinahan. Jadi percabulan, hati-hati dengan anak-anak muda, ya. Memang dikatakan kemarin bahwa akan terjadi kemerosotan moral. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup kudus. Tadi malam di pemuda saya sampaikan, apa tujuan kita di dalam Yesus? Mengapa Tuhan menciptakan kita? Salah satunya adalah Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Karena apa? Karena Allah kita kudus. Mari kita berawas-awas, mari kita menjaga diri kita. Jangan kita masuk ke dalam situasi lingkungan yang membuat kita bisa terjatuh di dalam dosa. Yang ketiga adalah berkaitan dosa yang berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain. Itu dikatakan perselisihan dan iri hati. Saudara, mari kita, ini sudah akhir tahun, jika kita masih ada kepahitan, kebencian, mari lepaskan itu. Sebab itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan buat diri kita. Itu tidak akan pernah menguntungkan diri kita. Satu kali orang bilang gini sama saya, aduh Bu Pendeta kan mbok sekali-sekali jahat lah, balas jahat dengan jahat. Saya ketawa aja. Ngapain, itu bukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah ajarkan itu. Kadang-kala orang tidak baik dengan saya, berlaku tidak baik, ya saya sedih, saya nangis, tapi perjalanan waktu saya tidak mau menyimpan kepahitan. Saya emang gak mau menyimpan kepahitan. Saya gak mau menyimpan kebencian itu kepada siapapun. Karena itu sangat mengganggu diri saya sendiri. Karena saya tahu itu akan merugikan diri saya sendiri. Karena saya tahu itu akan mengganggu pelayanan saya. Ya, saya akan belajar mengampuni, melepas pengampunan, mengampuni. Dan ketika ada orang-orang yang bersikap tidak baik kepada saya, selalu bilang, Tuhan makasih ada orang itu di depan saya. Karena dia membentuk karakter saya. Karena dia memangkas saya, karena dia mengajar saya untuk sabar. Saya selalu melihat hal dari sisi positif, walaupun tidak mudah memang melewati itu. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan bilang bangun dari tidur. Jangan kita terus bergulat dengan perselisihan, iri hati. Lihat orang sukses kita iri hati, lihat orang susah kita senang hati. Ini orang tidak normal, saudara. Ya, lepas pengampunan, mari kita berdamai. Karena hari sudah dikatakan hari sudah jauh malam. Tuhan sudah mau segera datang. Mari kita hidup berdamai dengan siapapun. Sebab Tuhan katakan di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Mazmur 133 berkata demikian. Mari setiap kita berdamai. Di dalam keluarga, kalau masih ada perselisihan antara hubungan suami dan istri, mari berdamai. Di antara orang tua dengan anak, mari berdamai. Dengan saudara sendiri kita masih bermasalah, kita masih mendam kebencian, mari berdamai. Karena firman Tuhan katakan demikian, salah satu supaya kita bangun dari tidur, lepaskan perselisihan dan iri hati itu. Sebab apa? Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan itu tidak akan diam bagi hamba-hambanya, bagi setiap orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, waktu itu akan membuktikannya. Itu sebabnya mari kita bangun dari tidur kita, tinggalkan pesta pora. Apakah kita tidak boleh pesta? Pesta pernikahan? Bolehlah. Ya, pesta ulang tahun? Boleh, tetapi pesta pora itulah sesuatu yang berhura-hura. Sehingga kita akhirnya lupa waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan memberikan prinsip-prinsip itu di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kita berjaga-jaga harus bangun dari tidur. Mari bangun dari tidur, jangan tertidur terus. Yang kedua adalah menjadi hamba yang setia. Saudara, kalau membaca di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51, di sana Tuhan berkata demikian.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi maksud Tuhan, di saat kita ini berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu pada kapan waktunya, Tuhan mau katakan bahwa kita itu harus menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugasnya itu dengan setia. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak akan tahu kapan dia datang. Tuhan memberikan kepercayaan sebenarnya kepada setiap kita itu untuk melakukan tugas-tugas kita di dunia ini sebagai terang Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan. Peran kita bisa di mana-mana, saudara. Tetapi semua inti dari apa yang kita kerjakan, ada yang memang dipanggil khusus seperti saya melayani di dalam gereja untuk umat Tuhan, mengembalakan. Tetapi ada saudara yang dipanggil sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang karyawan, manajer, bekerja dimanapun itu. Tetapi sebenarnya Tuhan mau kita di situ untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan mau kita itu menjadi hamba yang setia. Kesetiaan itu pasti sangat selalu berhubungan dengan waktu. Seseorang bisa dikatakan setia kalau dia sudah melewati rentang waktu, itu baru setia. Kalau hanya baru sekali, 2 kali, kita sulit berkata dia itu setia. Setiap orang diberikan satu tanggung jawab, ya. Dan sebenarnya hidup kita inilah sebuah penugasan, kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Setiap orang diberikan kepercayaan dan tugas. Itu sebabnya Tuhan ingatkan bahwa kita ini harus menjadi hamba yang setia. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Tuhan sudah memberikan, bertanggung jawablah kita dengan tugas-tugas yang Allah percayakan kepada kita. Di dalam ayat berikutnya Tuhan berkata demikian, akan tetapi apabila hamba itu yang jahat dan berkata dalam hatinya, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Jadi ada kata munafik itu artinya adalah orang munafik itu apa? Di depan beda, di belakang beda, itu orang munafik. Jadi artinya bahwa seorang hamba yang tidak setia atau hamba yang jahat ini, dia akan berusaha berbuat baik di depan ketika tuannya itu ada. Tapi kalau tuannya tidak ada, maka dia berbuat semena-mena. Nah Tuhan katakan bahwa kita mesti berjaga-jaga di dunia ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka setiap kita itu sebenarnya diberikan peran oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab dan Tuhan mau kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesetiaan. Itu yang Tuhan mau. Nah saat ini kalau di dalam konteks gereja misalnya, Tuhan memberikan kita kepercayaan. Ada tugas-tugas yang memang diberikan dalam pelayanan, ada sebagai majelis, ada sebagai pengurus gereja, ya, ada yang melayani di bidang apa misalnya usher, kolektan, ya. Ada yang singer, pemain musik, ya banyak, MC dan semua bidang itu semuanya semua sama di hadapan Tuhan. Tapi apakah kita itu bertanggung jawab dengan tugas kita? Apakah kita melakukannya kalau hanya ada, biasanya kadang orang takut sama Bu Pendeta ya. Ada Bu Pendeta lakukan baik-baik, tapi di luar itu saya tidak tahu. Ya. Sebenarnya menyakitkan begitu saudara. Kalau di depan kita baik-baik iya, tapi di belakang kita tidak baik, itu sebenarnya ya keloro-loro hatinya sebenarnya. Bagus itu iya dan iya baik gitu ya. Saudara, kadang-kala kita mau melakukan itu karena ada sesuatu, karena ada maunya ya. Jadi harusnya kita melakukan ada ataupun tidak ada karena ada Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Kita ini kan hanya hambanya, tapi Tuhan kita sejati adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita diberikan tanggung jawab, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, apapun itu. Lakukan yang terbaik.
Kalau kita di dunia kerja saja bisa melakukan yang terbaik, mengapa kita untuk Tuhan tidak melakukan yang terbaik? Saudara diberikan tanggung jawab, maka harusnya pekerjaan Tuhan yang untuk Tuhan melalui gerejanya kita lakukan yang terbaik. Ini mesti kita tuh mengalami pertobatan dan pemulihan. Karena saya melihat ada banyak orang bertugas dengan begitu mudahnya berganti dan mengubah jadwal dan minta maaf saya ada yang lain, ada yang lain. Yang prioritas harusnya adalah sesuatu untuk Tuhan. Ya gereja itu memang itulah tempat yang Allah pilih, yang Tuhan mau kita memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Sebab itu saya mendorong setiap kita diberikan tanggung jawab. Maka mari kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Memberikan itu untuk Tuhan. Jangan jadikan pekerjaan ini, pelayanan ini menjadi sesuatu yang nomor 2 bahkan nomor sekian. Sebab apa? Sebab hidup kita itu dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mengapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Maka saya mendorong setiap kita apapun tugas kita. Ketika saudara diberi kepercayaan, tangkaplah kepercayaan sebagai suatu berkat yang Allah berikan kepada kita. Apapun tugas kita, mari kita berikan untuk Tuhan yang terbaik. Sebagai MC, sebagai singer, pemain musik, apapun itu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan secara bertanggung jawab. Sebab Tuhan tahu sebenarnya, dia melihat sebenarnya. Di dalam 2 Tawaret dikatakan Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi dan dia melihat siapa yang bersungguh hati terhadap dia, itu Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Dan Tuhan berjanji Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati. Ketika Gideon hendak berperang, dia membawa banyak sekali pasukan, ribuan pasukan. Tetapi Tuhan katakan kita tidak akan berperang dengan banyaknya pasukan. Dan selalu diseleksi hanya tinggal 300 orang. Tuhan dalam pekerjaan Tuhan itu. Tuhan mau orang yang serius sebenarnya. Orang yang sungguh-sungguh sebenarnya. Karena Tuhan bisa pakai dengan orang yang walaupun kecil, sedikit, sederhana, lemah, tapi kalau dia serius Tuhan bisa mau pakai. Jadi saya mendorong saudara, jemaat semua. Mari kita menjadi hamba yang setia. Karena kita ini adalah orang yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan. Maka mari kita melakukan semua yang Allah percayakan itu dengan sungguh-sungguh. Semua bidang pelayanan kita, apapun itu. Sebab kita tidak akan bisa melayani seorang diri. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan, kita saling sebagai tubuh Kristus, ya, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam pelayanan ini. Mari lakukan. Jangan seperti orang-orang munafik, itu kata firman Tuhan. Ya, sebab orang yang munafik Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan membuat perhitungan dengan hamba-hamba yang jahat. Jadi ini Tuhan tidak memakai kata hamba yang tidak setia, tetapi Tuhan katakan hamba yang jahat. Ya, saudaraku, setiap kita adalah hamba yang Allah pilih dan Allah percayakan tugas-tugas kepada kita. Mari sambil menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu, mari kita melakukan tugas kita dengan setia dan bijaksana. Dan yang ketiga saudara, yang perlu kita lakukan di dalam berjaga-jaga, bersiap-siap. Yang ketiga adalah bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan. Di dalam Matius 25 ayat 20 di sana dikatakan demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi yang ketiga yang kita lakukan di dalam sikap berjaga-jaga ini adalah mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan Allah percayakan, mengembangkannya. Kalau tadi kita setia melakukannya, yang ketiga ini mengembangkan apa yang Allah percayakan. Kalau kita lihat dari perumpamaan ini memang ada yang dipercayakan 5,
Lalu ada yang dipercayakan berapa? 2, dan ada yang dipercayakan 1. Memang beda-beda, setiap orang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadilan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita memang beda-beda. Tetapi bukan perbedaan itu yang penting, tetapi bagaimana saudara dan saya bertanggung jawab, mengembangkan talenta itu dengan baik. Sebab itu dikatakan hamba yang mengembangkan talentanya itu dikatakan bahwa dia hamba yang baik dan setia. Setia dari hal-hal kecil, lalu diberikan lagi kepercayaan kepada hal-hal yang besar. Itu. Jadi setiap kita kalau sekarang masih baru dipercaya sederhana hanya kolektan, itu mungkin kecil di hadapan manusia. Tetapi nilainya di hadapan Tuhan, kalau kita itu setia, kalau kita itu bertanggung jawab, dan kita akan dipercayakan lagi dan dipercayakan lagi. Itu firman Tuhan. Ya. Kita memang melalui proses ya, melalui proses sampai kita diberi tanggung jawab yang lebih besar. Jadi mari kita mempertanggungjawabkan dan mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Jadi talenta itu berbicara banyak hal, saudara. Yang pertama, talenta itu ya memang berbicara tentang mungkin ada skill yang Tuhan kasih, kemampuan yang Allah berikan. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pandai di bidang bahasa, Tuhan kasih itu. Ada yang pandai di bidang hitung-menghitung. Tapi ada yang pintar memasak. Ada yang pandai di bidang elektronik, macam-macam. Itu kan yang kita lihat, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada bakat yang memang diturunkan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, keturunan kita, mungkin nenek moyang kita itu lahir dan turun di dalam diri kita. Itu bakat dari lahir. Tetapi juga ada karunia-karunia yang Allah berikan secara rohani ketika kita percaya kepada Yesus, yang dipakai untuk memperlengkapi gerejanya, untuk membangun gerejanya. Talenta ini bisa berbicara juga pengalaman-pengalaman kita. Ada pengalaman yang baik, bisa jadi juga pengalaman yang buruk, betul ya? Ini orang-orang, ada banyak orang-orang konselor ini. Konseling, tahu ya. Kadang-kadang hal-hal buruk Tuhan izinkan terjadi untuk sesuatu, ya. Tuhan izinkan di masa depan kita boleh ya menjadi berkat ketika kita bisa melewati trauma-trauma masa lalu kita. Ya, jadi semua itu Tuhan berikan, waktu, kesempatan, kesehatan, itu semua saya rasa semua yang Tuhan berikan, bagaimana kita bertanggung jawab bahkan mengembangkannya. Tidak hanya cukup satu dan disimpan, tetapi dikembangkan dan dikembangkan lagi. Ya. Jadi ketika kita diberi kepercayaan, artinya oh ini saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih lagi. Ya. Jadi ini maksud Tuhan, sambil kita menunggu, berjaga-jaga, kita tidak hanya diam, melihat kapan Tuhan datang, lalu kita hanya diam, pasif dan tidak melakukan sesuatu, tetapi kita mau mengembangkannya. Anak-anak muda mari, kesempatan, saudara biasanya punya waktu lebih banyak, ya. Punya kemampuan sebenarnya bagaimana saudara mau memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Kita terbuka, saudara mau melayani di bidang apa, saudara bisa mengambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang saudara punya, kapasitas yang saudara punya, kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara bisa kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1. Jadi hamba yang menerima 2 dan 5 itu sama mengembangkannya. Dan Tuhan memberikan hak ya, pujian kepada mereka, diberikan upah. Tetapi hamba yang menerima yang 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Sekarang terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi dia tidak mau mengembangkan. Ada konsep yang salah terhadap tuannya. Ada paradigma yang salah terhadap tuannya. Tapi sebenarnya saudara, ketika kita melihat di ayat yang ke-26, kata tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah ini dia. Perkaranya seringkali orang itu banyak sekali ngeles. Tahu ya ngeles ya. Banyak alasan, karena sebenarnya dia malas saudara. Ya Tuhan bilang, hambaku yang jahat dan malas. Ya, karena tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri, enggak mau memberikannya untuk Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan. Mungkin sekarang masih kecil ya, tetapi ketika kita bertanggung jawab, Tuhan kembangkan lagi, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi.
Nita misalnya sekarang baru jadi guru pendamping di TK. Tapi kalau kamu belajar sungguh-sungguh, melakukan dengan baik, ya mengembangkan talent, suatu saat kamu akan menjadi guru kelas. Dari guru kelas bisa menjadi guru kepala sekolah. Itu kan jenjangnya seperti itu. Tapi kalau kita jadi guru pendamping aja sudah marah-marah sama anak didiknya, kalau anaknya nakal dijiwit, wah enggak bakalan bisa naik kelas ya. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Jadi persoalannya seringkali kita itu malas, saudara. Malas untuk melakukannya, malas untuk bergerak ya. Penyakit malas itu sudah sangat-sangat mungkin banyak sekali melanda manusia di abad ini. Karena apa? Karena gadget itu sudah menjadi daya tarik yang luar biasa. Seringkali waktu kita itu ternyata habis hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itulah perkaranya. Nah, Tuhan katakan demikian, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta bunganya. Jadi kadangkala Tuhan bisa ambil apa yang sudah Tuhan kasih karena kita tidak kembangkan, lalu Tuhan kasih ke orang yang mengembangkannya dengan baik. Seorang bisnismen ketika kita diberikan modal lalu bisa mengembangkannya dia juga dapat untung. Tetapi ketika kita tidak mau mengembangkannya, dia akan memberikan kepada orang lain, memberikan modal kepada orang lain yang bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Di dalam konteks dunia seperti itu. Maka Tuhan pun ketika memberikan kepada kita, kita harus mengembangkannya. Sesederhana apapun itu sekarang, tetapi mari kita bertanggung jawab. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya di masa-masa akhir ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak harus berkutit kepada kapan ya Tuhan datang, menghitung waktu. Tetapi Tuhan mau kita lebih fokus, yaitu yang pertama tadi ya, kita harus bangun dari tidur. Jangan tertidur secara rohani. Bangunlah, semangatlah ya, kerohanian kita harus dibangun, terus semangat, jangan sampai kita lemah. Tinggalkan perbuatan dosa dan kegelapan, jauhkan kemabukan, pesta pora, perjabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Yang kedua, jadilah hamba yang setia dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga tadi, mari kita mengembangkan talenta yang Allah sudah berikan. Itu hal yang paling penting. Jadi yang terpenting dari semua nanti pengajaran tentang akhir zaman ini adalah sebenarnya ini, saudara. Bagian ini yang harus kita lakukan. Bagian ini yang harus kita kerjakan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita sudah mendengar tanda-tanda itu menjadi suatu pengetahuan. Oh, kita tahu apa yang akan terjadi supaya kita mengerti. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi tentang pengadilan-pengadilan di zaman akhir. Ya, kita akan tahu itu, tetapi yang terpenting sebenarnya bagian ini sesungguhnya. Bagian yang paling terpenting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sampai nanti Tuhan datang adalah ini. Ya, kiranya setiap kita bersiap-siap, berjaga-jaga, jangan tertidur secara rohani. Karena saat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hari sudah jauh malam. Surya kebenaran akan datang, yaitu Yesus Kristus. Situasi akan berubah, kondisi akan berubah, apapun bisa terjadi. Mungkin kita secara manusia kaget tiba-tiba akan terjadi sesuatu. Tapi sebenarnya kita tidak harus terlalu kaget karena firman Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Bagian kita lakukan saja, setialah, bertanggung jawablah, lakukanlah dengan setia, bertanggung jawablah. Terus jangan tertidur secara rohani. Maka nanti kita siap sedia Tuhan datang. Kapanpun Tuhan datang, apakah tengah malam, apakah pagi hari, ataukah siang, setahun lagi, 2 tahun, 10 tahun lagi kita tidak tahu. Yang penting kita tetap siap sedia. Jangan sampai karena persoalan membuat kita mundur. Jangan oleh karena situasi keadaan membuat kita lemah, membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Carilah orang yang membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Membuat saudara semakin setia, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sebab kalau racun-racun membuat kita menjauh dari persekutuan, mungkin kita akan menjadi terpengaruh
sehingga kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, berjaga-jagalah, bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami diajarkan setelah beberapa minggu waktu yang lalu, kami sudah belajar tentang tanda-tanda kesudahan zaman. Tuhan secara jelas sudah memberikannya kepada kami, bahwa pada masa-masa akhir akan ada banyak penyesat, akan ada banyak orang murtad meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berpegang kepada kebenaran yang sejati melalui firman-Mu. Akan ada terjadi deru perang di mana-mana, terjadi bencana alam di berbagai tempat, akan terjadi kejadian-kejadian yang dahsyat, kelaparan, kasih akan orang semakin dingin, kemerosotan moral terjadi. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi Tuhan sudah berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tahun ini akan segera kami lampaui, dan Tuhan pasti juga akan menyertai kami di tahun yang baru. Tuhan Yesus berkati setiap kami, agar kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Biarlah kami boleh bertanggung jawab dengan apa yang Allah percayakan. Biarlah kami tidak tertidur secara rohani, tapi kami lebih lagi bersungguh-sungguh, lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di sepanjang segala abad dan zaman, mengakui iman percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan berdoa syafaat, dan kepada yang bertugas dipersilakan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga, karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang akan kami hadapi bukanlah hari-hari yang semakin baik, tetapi semakin jahat. Tetapi kami percaya bahwa kami orang percaya selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pagi ini menggugah hati kami untuk kami semakin setia dalam hal-hal yang kecil sekalipun, karena kami tahu apapun yang kami kerjakan sangat bernilai di hadapan Tuhan. Walaupun di mata manusia kami dianggap kecil, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah hal yang berarti. Terima kasih, ajar kami terus supaya kami boleh setia di dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami,
di dalam kami berumah tangga, kiranya berkat Tuhan ada atas kami. Terima kasih pagi ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Mari ya Tuhan berkatilah bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan supaya mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkati pemilu yang akan diadakan di tahun 2024. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan akan menyediakan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga membawa dampak baik juga bagi masyarakat yang dipimpin. Kami juga berdoa Tuhan buat kota di mana kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Kami berdoa terus buat kota Yogyakarta diberkati oleh Tuhan. Biarlah dalam tangan Tuhan pemerintahan ini selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan biarlah kesejahteraan turun atas kota kami Yogyakarta. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Komang ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaannya selama ini melayani jemaat Tuhan yang berbeda-beda karakter. Tetapi kami percaya Tuhan dengan kemurahan-Mu, Tuhan akan terus memampukan hamba-Mu untuk boleh terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Beri hikmat kesabaran, bahkan Tuhan akan terus memberikan kekuatan kesehatan sehingga hamba-Mu boleh mampu menjalani kehidupan pelayanan baik di dalam jemaat-Mu, bahkan pelayanan di dalam masyarakat yang Tuhan percayakan. Tuhan akan terus menolong, memampukan, berkati keluarga, berkati anak-anak mereka, bahkan Tuhan akan menolong dalam segala kerinduan, harapan-harapan mereka ke depan ada dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat sinode, kiranya Tuhan akan terus menolong, bahkan sekolah STT yang ada untuk membentuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya ada hamba-hamba Tuhan yang siap dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati dalam segala perencanaan-perencanaan ke depan, bahkan berkati juga sinode yang ada. Tuhan akan menolong ketua, bahkan setiap staf karyawan yang ada. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik dan melakukan setiap visi misi yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan ke depan biar selalu ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan, semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk Natal yang akan diadakan di bulan Desember nanti. Kami berdoa buat dana yang diperlukan. Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau yang memiliki pekerjaan ini, Engkau juga yang akan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kami. Segala dana yang diperlukan Tuhan, kami percaya pada hari yang Tuhan tentukan, Tuhan akan mencukupkan dana yang kami perlukan. Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga kami semua Tuhan boleh hadir menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan umat-Mu untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati pembicara, berkati cara, semua Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan akan nyatakan. Bahkan kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang terbaring di rumah saat ini, yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat Mbak Maria, berdoa buat Ibu Tum, Ibu Bagio, berdoa buat Ibu Sutarsono. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami doakan dari tempat ini, karena kami tahu Tuhan doa kami tidak akan pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami berdoa, ada mujizat kesembuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan pemulihan atas mereka. Bahkan berkati jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang dalam pekerjaan, bahkan mereka yang sedang studi. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati kerinduan mereka, supaya apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan
segala apa yang menjadi harapan doa kami. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami di dalam menyampaikan permohonan kami kepadamu, tetapi kami meyakini bahwa segala apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Allah. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami, tetapi Allah merancangkan sesuatu yang baik, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami naikkan di hadapan Tuhan. Doa yang tidak sempurna, kami memiliki Allah yang sempurna, akan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita yang kedua. Kita akan memberikan persembahan syukur kita yang kedua untuk menunjang perayaan Natal kita. Kita mengangkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami umat-Mu telah membawa seluruh persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya semua yang kami kumpulkan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sukarela, kiranya Allah memberkati sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Dan Allah memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Supaya melalui gereja-Mu ini Tuhan, kesaksian bahwa Yesus itulah juru selamat akan terus diwartakan di berbagai tempat kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih, berkati semua pengurus gereja di dalam mengelolanya supaya diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan kalau sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing, kami memohon berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara sudah diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah ke tempatmu masing-masing. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Puji nama Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pada pagi ini. Mari berikan salam buat teman di kiri dan kanan. Katakan, diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah hari ini? Tidak ada. Selamat datang buat Pak Ferdi. Wah, kaget saya tadi kok. Jadi Sumba dan Jogja sekarang menjadi dekat ya. Baik. Puji Tuhan bisa ketemu dalam keadaan sehat. Ferdi sudah menikah. Puji nama Tuhan, jalan baik, ikut senang ya. Kita tidak bisa hadir kemarin di sana, tapi doanya hadir di situ. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilakan untuk sekretaris untuk membacakan. Ada Ibu Anu juga ya, rapat ya. Ada rapat Natal bagi panitia, nanti mohon waktunya sebentar untuk koordinasi. Atas nama Majelis dan Jemaat GPI Ebenezer mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah baik secara onsite ataupun online. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Komang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai Ibu untuk kemuliaannya dan memberkati Ibu beserta keluarga dalam segala hal. Warta Jemaat GPI Ebenezer 26 November 2023 yang pertama, hari Senin pukul 19 WIB ada ibadah doa majelis dan pengurus. Selasa subuh pukul 5 WIB doa misi bersama Rayon. Selasa malam pukul 19 WIB JR Jawa, dan minggu ini bertempat di rumah hari Kamis malam pukul 19 WIB bertempat di rumah Bapak Purwanto, dan Rabu malam pukul 19 WIB JR Sulawesi minggu ini bertempat di rumah Bapak Johnson. Jumat malam pukul 19 WIB ibadah doa persiapan pelayanan, dan yang bertugas minggu ini Bapak Penatua Purwanto. Sabtu sore pukul 18.30 ada ibadah pemuda, dan hari Sabtu ada JR Kalimantan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dimohon untuk membayar iuran PPKY periode kedua bisa disetor ke bagian diakonia sebesar Rp60.000. Dan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi juga. Saya umumkan ya Pak Salah. Mengingatkan untuk panitia Natal nanti jangan pulang dulu, kita akan rapat sebentar ya. Kemudian saya juga tidak jemu-jemu mengingatkan kembali kepada jemaat karena ini sudah minggu terakhir di bulan November, jadi besok minggu kita sudah mulai masuk bulan Desember, mengingatkan untuk kontribusi jemaat untuk merayakan Natal per kepala itu Rp30.000 minimal ya, boleh lebih, itu aja. Kemudian yang kedua itu panitia Natal memiliki 1 dos tisu yang masih hampir utuh ya, jadi masih sekitar 30-an Pak. Ini masih bagi jemaat yang memerlukan bisa membeli Rp12.000, isinya 250 lembar. Jadi bisa pesan ke saya, bisa beli hari ini, bayar hari ini, bisa beli hari ini, bayarnya besok minggu bisa. Ya, hanya itu. Juga panitia USDA akan menawarkan atau kepada jemaat pakaian layak pakai tapi masih bagus. Nanti barangkali ada jemaat yang memerlukan dengan harga paling murah antara mungkin 2.000 atau paling mahal paling 5.000 itu ya. Nanti akan kami bahas dengan panitia dulu. Mohon perhatiannya, mohon dukungan, supportnya untuk panitia Natal di dalam menyelenggarakan Natal tahun ini. Pasti Tuhan memberkati. Amin dan terima kasih.